Introduce my name, Agustina S.A.S.H.M.H., student of the Doctoral Law Study Program at the University Muhammadiyah of North Sumatra 2022. I will present a paper with the title Analysis of Money Laundering Crimes via Cryptocurrencies. In the third International Conference of Communication in Scientific Inquiry CSA 2022 on December 15, 2022. Latar belakang dari jurnal ini bahwasanya Indonesia tercatat sebagai satu negara dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terbesar di dunia, di mana bahwasannya tercatat di Corruption Perfection Index atau CPI. Indonesia berada di tingkat ketiga sebagai tempat pencucian uang internasional. Modus operandi dalam TPPU cukup beragam dan yang paling baru saat ini dikenal dengan uang virtual atau cryptocurrency atau kripto. Cryptocurrency merupakan primadona baru di dunia bisnis saat ini. Pelaku kriminal memilih cryptocurrency sebagai transaksi yang menjadi aset di kripto tersebut lebih dipilih daripada transaksi di bank, menyimpan aset di bank. Sebab di bank itu akaun kita bisa sewaktu-waktu dibekukan. Namun di kripto itu lebih dapat dikontrol oleh pemilik akaun. Dan selain itu, ketika pemilik akaun memiliki aset di kripto, mereka lebih tidak berpatokan pada nilai nominal tertentu. Namun transaksi di bank, mereka menetapkan adanya nilai nominal tertentu. Hal ini tentu tidak disukai oleh para kriminal, terutama kriminal di tindak pidana pencucian uang. Adapun metode penelitian yang digunakan di jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, di mana penelitian ini menganalisis hukum tertulis, jurisprudensi, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengambil data sintetis maupun faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku saat ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini adalah studi kepustakaan atau library research, yaitu yang untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah lainnya, maupun juga bahan hukum tersier seperti kamus, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Selanjutnya, teori yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency. Badan Penanggulangan Kejahatan Internasional seperti Vienna Convention on Narcotic Drugs and Council of Europe Convention on Laundering mendefinisikan TPPU dalam 3 jenis, yaitu 1. Mengubah atau memindahkan properti dari hasil kejahatan. Kedua, menyamarkan kondisi atau keadaan dari kebenaran. Ketiga, menguasai atau mengambil aset. Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi dengan tujuan 1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan agar uang dan kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak berwajib, atau agar tidak dicurigai oleh banyak orang. Kedua, menghindari penyidikan atau tuntutan hukum.
Ketiga, meningkatkan keuntungan. Modus TPPU yang paling sering digunakan dalam cryptocurrency ini dilakukan dengan cara melalui penyedia jasa money transmitting dengan mengkonversi mata uang virtual menjadi mata uang konvensional, di mana ketika mengkonversi mata uang virtual ke mata uang konvensional, seakan-akan uang tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan. Hal ini sudah merupakan tindak pidana TPPU. Dalam arti ini, bahwasanya tindak pidana pencucian uang yaitu menerima atau melakukan penukaran uang virtual yang bersumber dari hasil tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, cryptocurrency diidentifikasi sebagai komoditas layaknya emas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dapat memberikan perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Menurut BAPEPTI, terkait aset cryptocurrency di Indonesia diantaranya 1. Peraturan BAPEPTI Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. 2. Peraturan BAPEPTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah atau kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka. Ketiga, Peraturan BAPEPTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. 4. Peraturan BAPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset, kripto aset di bursa berjangka. Dan 5. Peraturan BAPEPTI Nomor 8 Tahun 2021 Pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency. 3 poin penyebab kenapa Bitcoin masih belum legal di Indonesia. 1. Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi mendasar daripada kripto tersebut. Kedua, kesulitan dalam mencocokkan cryptocurrency sebagai mata uang. Ketiga, tidak ada yang dapat dijadikan jaminan. Transaksi dalam cryptocurrency memiliki sifat desentralisasi sehingga pemerintah sulit melacak histori atau identitas orang yang telah melakukan transaksi tersebut. Selain itu juga, cryptocurrency juga menawarkan adanya fitur anonymity kepada penggunanya. Fitur anonymity tersebut merupakan sebuah kelemahan karena itu bisa juga disalahgunakan oleh penggunanya, terutama bagi pihak yang bertujuan untuk tujuan pencucian uang dari hasil kejahatan. Hasil penelitian ini didapati bahwa adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah penggunaan uang virtual sebagai sarana kejahatan TPPU antara lain 1. Membentuk undang-undang khusus mengenai transaksi cryptocurrency. Kedua, penguatan prinsip mengenal nasabah. Ketiga, pelaporan transaksi dalam jumlah besar. Kesimpulan yang didapat bahwa tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang virtual atau cryptocurrency di Indonesia belum ada
memiliki aturan khusus yang mengaturnya. Penindakan terhadap TPPU masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana undang-undang tersebut belum bisa menjangkau money laundering, hasil kejahatan melalui uang virtual. Sementara untuk pengaturan hukum cryptocurrency diatur dalam beberapa peraturan, misalnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Di antaranya Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset atau kripto aset di bursa berjangka, Peraturan Bapepti Nomor 8 Tahun 2001 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang melalui uang virtual tersebut adalah: 1. Kita membentuk undang-undang khusus transaksi cryptocurrency. 2. Kewajiban untuk melaporkan transaksi cryptocurrency dalam jumlah besar ke PPATK. 3. adalah penguatan prinsip pengenalan nasabah yang diadopsi oleh perbankan dan sejumlah lembaga keuangan lainnya pada perusahaan-perusahaan perdagangan aset kripto, guna melacak dan melakukan tracking terhadap potensi transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pelaku money laundering melalui uang virtual. Okay, that's the percentage of my research. Thank you for your attention.